Halo Prims, kita ketemu lagi pastinya di Prim Talk yang ada di Prim TV ya. Hari ini kita mau ngebahas seputar dunia kesehatan lagi, dan semoga teman-teman dari Prims nggak bosan-bosan untuk ngedengerin hal-hal baik yang bakalan disampaikan sama Prim Talk tentang kesehatan kita semua. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu, yaitu Dr. Brahma Ihsan Sazli, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Wah, panjang banget. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Terakhir kita nge-podcast kapan ya? Udah lupa. Aduh, kayaknya udah tahun lalu kayaknya. Tahun lalu ya. Jadi tahun ini kita bikin lagi. Oke. Tapi kalau bisa jangan sampai tahun depan kita bikin yang seri keduanya. Gitu. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang seputar, karena Dok Brahma ini adalah konsultan endokrin metabolik ya, Dok ya. Iya. Aku pengen tahu dulu sebenarnya penyakit endokrin itu apa sih? Apakah sama nggak sih sama ketidakseimbangan hormon? Ya. Jadi memang kalau kita sering dengar endokrin ya, kalau endokrin orang awamnya bilangnya hormon begitu ya. Karena memang sejatinya kalau di tubuh kita tuh ada sistem endokrin gitu. Sistem endokrin ini adalah sistem yang berhubungan dengan produksi hormon. Di mana hormon itu ada fungsinya dalam tubuh supaya terjadi keseimbangan kita sehari-hari. Mau kita aktivitas contohnya butuh tenaga, ada hormon tertentu yang bekerja supaya tenaga itu bisa dihasilkan seperti itu. Jadi memang kalau yang namanya ketidakseimbangan hormon, tidak semuanya adalah masalah endokrin gitu. Dan semua masalah endokrin gak hanya hormon saja juga gitu. Jadi memang Saling berkesinambungan. Iya. Tapi yang khususnya kalau untuk mengatur kadar gula darah kali ya, Dok ya. Kalau Iya. diabetes kan berkaitan sama hal itu gitu. Iya. Itu gimana sih sistem, apa maksudnya tugas-tugasnya sistem endokrin itu di bagian yang itu gitu? Iya. Jadi memang salah satu penyakit endokrin yang memang pasien yang paling banyak ini adalah masalah diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus atau penyakit gula ya, atau kencing manis. Dia sehari-hari kita sering dengar. Jadi kenapa penyakit kencing manis ataupun gula ataupun diabetes ini berhubungan dengan endokrin? Karena di tubuh kita ada hormon yang mengatur keseimbangan gula darah tersebut. Yaitu ada namanya hormon insulin. Ya, jadi kan mungkin teman-teman semua udah pernah dengar ya, sering hormon insulin. Cuma ingatnya sekarang sering taunya hormon insulin itu cuma obat. Padahal sebenarnya insulin itu adalah hormon yang normalnya ada di tubuh kita. Jadi kenapa hormon insulinnya terganggu bisa jadi diabetes? Karena hormon insulin itu tugasnya membuat makanan yang tadi gula yang dapat dari makanan itu supaya bisa dipakai sama tubuh. Jadi kan normalnya kita makan, gula diserap. Gula itulah sumber jadi tenaga. Untuk supaya gula itu bisa jadi tenaga, itulah kerja hormon insulin. Itu dia. Jadi makanya hubungannya kenal penyakit endokrin dengan penyakit gula seperti itu. Jadi sebenarnya kekurangan hormon insulin itu juga bukan penyebab utama dari diabetes itu, atau ada penyebab kayak keturunan, terus karena kegiatan yang sering dia lakukan gitu, ada nggak sih, Dok? Iya. Jadi normalnya gini nih, proses normalnya ya. Kita makan, ketika kita makan, gula diserap, gula di dalam darah ya, gula di dalam darah supaya bisa dipakai, itulah kerja insulin. Jadi insulin itu masukkan gula ke dalam otot supaya bisa jadi tenaga. Masalah diabetes ini bisa karena satu, insulinnya kurang. Jadi karena insulinnya kurang ya pasti kurang dong untuk masukkan gula tadi supaya bisa pakai gula tadi. Atau ada satu lagi, insulin yang diproduksi nggak bagus. Nah, jadi kalau selain kurang atau bentuknya nggak bagus, kerjanya nggak bagus. Atau satu lagi, kalau memang gula yang masuk itu terlalu banyak, jadi nggak sanggup kompensasi insulinnya nih. Waduh, kebanyakan nih gulanya nih, nggak bisa. Jadi makanya kalau orang diabetes diperiksa
di gulanya tinggi di darah kan bisa di darah kan, gulanya tinggi tapi badannya lemas karena itu tadi nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai gulanya. Jadi memang penyebabnya banyak ya, dia banyak. Memang ada yang penyebabnya paling banyak ya, penyebabnya paling banyak ya karena itu tadi pola hidup. Karena pola hidup banyak makan manis atau makanan yang mengandung gula sehingga insulinnya itu lama-lama tubuh kita capek produksi insulin, masuk gula terus, bentar-bentar gula lagi masuk, jadi asik produksi insulinnya terus, lama-lama capek bisa jumlahnya kurang atau terakhir karena kelebihan beban yang dihasilkannya insulinnya nggak bagus tuh. Pantes ya, kayak ini berkaitan juga sama lifestyle, makanya ada orang-orang yang masih umur 30-an gitu kali ya dok ya, udah kena DM, itu apakah karena kebanyakan, ya tau lah kita kalau udah banyakan begadang, kerja malam, terus habis gitu tambah ngopi lagi. Tapi kalau ngopi ngaruh nggak sih dok? Ya, jadi memang itu tadi lifestyle itu nampak dari ini distribusi pasien diabetes sekarang. Oke. Ya, jadi kalau sekitar beberapa puluh tahun yang lalu, biasanya yang paling banyak diabetes itu umur 50 tahun ke atas, ya. Usia udah pensiun, ya. Usia udah dewasa tua, ya. Itu paling sering. Tapi sekarang memang makin lama makin muda, ya, menjadi prevalensi orang kena diabetes. Yang ini tadi karena memang perubahan dari lifestyle saat ini kan nyata kan. Kalau dulu istilahnya kalau kita mau makan itu harus keluar, istilahnya ada aktivitas kan, harus keluar baru bisa dapat makanan. Sekarang di rumah aja pakai handphone, datang. Berbagi minuman, datang. Jadi sebentar ini. Kalau dulu orang sering kumpul-kumpul banyak, jarang, nggak sebanyak sekarang kan, restoran atau kafe-kafe atau warkop. Sekarang seringnya kumpul di situ. Kan nggak mungkin pesannya ini aja. Iya benar. Rutin aja kalau kumpul-kumpul. Hanya pesannya pasti ada ya minuman ataupun makanan yang ada mengandung gulanya. Jadi berlebih intake gulanya untuk. Nah, itu tadi karena banyak dari awal udah makin banyak intake gulanya, makin cepat gangguan di badannya dari tubuh itu. Berarti dia sebenarnya kayak tembok ya dok. Jadi kalau udah misalnya nahan jebol udah lewat gitu ya dok ya. Ada maksudnya batasannya gitu berarti. Ya, jadi kalau yang namanya diabetes nih ya kan diabetes mellitus ya. Itu ada fase-fasenya. Nah, itu dia. Ya, dari fase. Jadi sebelum masuk ke fase itu kita harus tahu nih tipe-tipe diabetes ya. Jadi diabetes itu ada banyak sih tipenya. Ada yang namanya tipe 1 ya. Ada tipe 2. Ini tipe 2 paling banyak nih. Tapi kita paling banyak pasti bahas diskusi di tipe 2 ini. Ada yang namanya diabetes pada kehamilan ya. Ada yang nama satu lagi diabetes karena diabetes tipe lain. Mungkin karena ada obat tertentu yang dikonsumsinya atau karena penyakit lain sehingga dia kena diabetes. Yang paling banyak memang DM tipe 2. Tapi kita harus tahu juga nih, ada namanya DM tipe 1. DM tipe 1 ini dari kecil tubuhnya udah nggak mau produksi insulin lagi. Nah, memang ada kelainan genetik atau ada kelainan autoimun sehingga merusak pankreas yang menghasilkan insulin itu, sehingga insulinnya dari kecil udah nggak ada. Itu makanya ada pasien dari kecil udah suntik insulin. Karena itu tadi dia. Yang paling banyak memang DM tipe 2 yang paling sering kita jumpai. Nah, kalau DM tipe 2 inilah yang ada fase-fasenya paling sering. Fasenya sebelum orang kena diabetes, itu 5 tahun sebelumnya itu udah terjadi proses yang menyebabkan dia jadi diabetes. Ada namanya istilahnya prediabetes. Gitu, prediabetes. Itu memang pas prediabetes gulanya udah mulai naik, tapi belum capai kadar diabetes. Contohnya kalau orang normal gula darah sewaktunya itu kalau diperiksa itu di bawah 140 gitu. Kalau diabetes kan mungkin di atas 200 gitu. Kan ada di antara 140 atau 200 kan. Wah, saya termasuk dong dok. Contohnya gula darahnya diperiksa 150. Saya 160 kemarin. 160. Nah, jadi orang sering nggak aware itu. Jadi kalau udah ada tanda-tanda seperti itu udah mulailah istilahnya kita mengatur pola makan. Kalau dibiarkan terus makin lama makin nggak sanggup lagi tubuh mengkompensasinya.
terakhir 18, aduh turun langsung. Oke. Si pankreas ngasih insulin, jadi diabetes. Nah, tuh Prims, makanya kalau udah lewat dari 140 harus udah mulai waspada ya. Aku juga termasuk soalnya. Tapi tadi dengar-dengar ya dok, ada yang diabetes tentang kehamilan. Kayaknya para cewek di sini ada Kak Liani dari Rumah Sakit Royal Prima dan juga ada Ica yang cewek-cewek. Iya. Mungkin ada pertanyaan yang ya kan pasti nanti ke depannya atau gimana kan pengen juga ya kan. Silahkan. Ya, jadi kan dok, ternyata diabetes itu tidak hanya terjadi pada pasien yang umur 50 tahun ke atas, seperti dokter katakan. 30 tahun pun sekarang sudah banyak. Nah, padahal kita tahu umur 30 tahun, 27 ke atas, 30 tahun banyak perempuan yang dalam proses merencanakan kehamilan mungkin ya kan dok. Itu kira-kira berpengaruh nggak kalau orang dengan diabetes, perempuan dengan diabetes ataupun laki-laki dengan diabetes yang merencanakan proses kehamilan itu gimana? Iya. Jadi gini, ya memang itu tadi ya. Gimana pun kalau namanya diabetes ini ada nggak sama ya dengan orang normal. Tentu ada pengaruhnya terhadap apapun itu deh. Contohnya kehamilan, ya kehamilan tadi salah satu contohnya. Ada lagi contohnya kalau mau tindakan kedokteran lain, pokoknya sabun gigi. Sabun gigi aja kan pasti ditanya sekarang nih, ada sakit gula nggak? Ya ada mama bergula nggak ya? Lalu kalau tiba-tiba ada mau operasi yang lain ya, atau contohnya lagi kalau dulu kalau ada mau vaksin atau ini. Jadi memang kondisi diabetes pasti ada pengaruhnya karena kondisi diabetes itu nggak sama dengan orang sehat biasa. Tentunya kalau khusus spesifik ke kehamilan ya ataupun program kehamilan kita juga harus nilai. Tapi bukan berarti orang diabetes ataupun orang apa nggak boleh hamil. Ya boleh hamil itu kalau nggak ada suaminya ya. Jadi kalau ada suaminya itu boleh hamil, apalagi kalau sah itu nggak masalah. Ya cuma memang harus ada panduannya, harus ada pemantauannya, boleh. Ya dan kita harus nilai juga diabetesnya ini yang mana. Jadi kalau diabetes dengan kehamilan itu ada yang namanya memang dia diabetes kemudian hamil, ada yang ketika hamil dia jadi diabetes. Istilahnya adalah gestasional diabetes. Ini dua beda gitu, tapi kurang lebih tata laksananya sama. Makanya sekarang udah jadi program nasional nih, kalau semua ibu-ibu hamil itu diperiksa gulanya. Apalagi kalau ada tanda-tanda pemantauan di bayinya itu seperti tumbuhnya tumbuh kembangnya lambat atau terlalu gemuk, itu biasanya ada pemantauannya. Tapi tetap boleh. Berarti dok, kalau dia terkena diabetes ya karena proses kehamilan nih, berarti setiap hamil bakal berulang? Ya, itu kalau diabetes ketika hamil dia kena gula ya, kena diabetes, itu gestasional diabetes. Biasanya setelah hamilnya selesai bisa balik lagi normal. Kalau dia hamil lagi? Ada resiko, ya, ada resiko berulang lagi, dan ada resiko dia netap jadi diabetes. Oh, bisa, artinya pemicu awalnya mungkin kehamilan, tapi setelah kehamilan tidak menutup kemungkinan bisa berulang. Iya. Okay. Ya harus cek. Nah, minumannya udah dateng nih. Kita tengok nih berapa nih kandungan gulanya ya. Nah, aduh, serem ya. Ya, terima kasih. Jadi hari ini guys, kita juga ada di Musi Cafe ya. Ya, Musi Cafe di Jalan Sei Musi. Kita mau cobain dulu minumannya, kita break dulu sebentar. Kayaknya asik, ya. Dari Musi Cafe and Bistro Jalan Sei Musi nomor 18 Medan, kita balik lagi ya, Prim Talk di Prim TV. Dan tadi kita udah minum-minum, ada kejadian lucu nih dari di sini ya. Ternyata dari sekian banyak minuman yang berwarna-warni dan bagus, Dok Brahma malah milih yang ini, guys. Kayaknya ngejaga banget pola hidup sehatnya, Dok ya. Biar nggak kena diabetes di usia muda. Tapi sebelum kita lanjut lagi, aku juga mau ngucapin terima kasih buat sponsor kita hari ini. Ada dari PT Lapi Laboratories. Mereka punya new product, pastinya buat obat anti diabetes dengan efek samping minimal. Tapi belinya harus periksa dulu ya.
dok. Karena harus menggunakan resep dokter sesuai petunjuk dari dokter, jangan ngasal. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada pertanyaan yang masih gantung dari Kak Liani. Silahkan Kak Liani dilanjutin. Oke, melanjutkan pertanyaan tadi dok. Jadi kan kalau dia selama proses kehamilan disertai dengan diabetes ibunya, apakah bayinya nanti juga terkena diabetes? Iya, kalau istilah ya seperti itu kita bilang kan namanya risiko ya. Nggak pasti menderita diabetes. Tapi kalau orang tuanya menderita diabetes, tentu anaknya juga beresiko untuk menderita diabetes. Tapi resiko ini kan bukan pasti gitu. Kalau tetap bisa dijaga makannya dan yang lain ya bisa dicegah gitu. Resiko ini artinya peluangnya untuk menjadi diabetes lebih besar daripada yang tidak ada riwayat diabetes. Mungkin ya seperti itu. Cara mengetahuinya ada anjuran nggak kira-kira dari dokter? Periksanya saat kapan gitu? Ya, sebenarnya kita nggak terlalu rutin kalau anak bayi ya. Anak bayi kan memang terjadi fluktuatif gula darah yang cukup signifikan. Biasanya kita berdasarkan klinisnya ya. Klinisnya ini bisa kita lihat pertama mungkin bayinya terlalu gemuk ya, cepat kali tinggi berat badannya terlalu gemuk, atau kebalikannya nggak naik-naik berat badannya. Nah, itu kita harus evaluasi kemungkinan adanya penyakit metabolik yang diturunkan oleh ibunya ataupun penyakit lainnya. Jadi nggak melulu hanya dia masalah diabetes saja, tapi masalah penyakit-penyakit yang berhubungan akibat diabetes juga dinilai. Seperti itu. Tapi seandainya misalkan terdiagnosa nih dok, memang ada bawaan diabetes gitu, ada nggak diet tertentu yang bisa membantu gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau diet tertentu kita bilangkan ya, dietnya itu kalau pasien diabetes itu dianjurkan diet yang seimbang, ya seimbang. Kalau ditanya pasien diabetes, apa nggak boleh lagi makan gula? Kan boleh, ya, karena gula itu sumber energi, ya. Tapi ada caranya supaya dia seimbang, gitu. Contohnya kompos pertama kita nilai dulu kebutuhannya berapa satu hari. Contohnya pasien diabetes misalnya kita nih ya, yang kurang lebih aktivitas menengah, berat badan masih seimbang, berarti kebutuhannya sekitar 2000 atau 2500 kalori satu hari kebutuhannya. Jadi dari 2500 kalori itu kurang lebih setengahnya bisa dari gula. Ya, habis itu sisanya ada dari protein, ada dari lemak. Kan begitu. Jadi kalau kita contohnya masuk makanan satu hari udah 3000 kalori, ya pasti udah lebih dari jatahnya tadi. Ya, ada atau kalau makannya dari 2500 kalori, sekitar 2200-nya gula, ya kan berlebih, itu kan juga nggak seimbang gitu. Jadi dianjurkan tuh pola makannya seimbang. Jadi kenapa tadi saya lebih memilih air putih? Ya, karena memang kalau bisa asupan gula kita itu dari makanan saja. Okay. Karena kalau ditambah lagi dari minuman, jadi yang dari makanannya berkurang. Tetap lapar nanti. Ya. Oke, Ica ada yang mau ditanyain? Oh iya, ada. Jadi kan kalau secara awam nih, kita tahunya itu sakit gula gitu. Nah, di sakit gula ini kan ada lagi yang namanya gula basah sama gula kering. Nah, itu apa itu dok? Boleh tolong jelasin nggak dok? Sebenarnya kalau kita dari istilah kedokteran, nggak ada gula basah, gula kering ini ya. Makan sering orang-orang ya bilang kalau gula basah itu kalau ada lukanya, ya gula kering itu yang nggak ada lukanya, kalau ada luka cepat sembuh. Kita menstratifikasi pasien diabetes itu berdasarkan tingkat keterkendaliannya sama ada atau tidak komplikasinya. Nah, jadi seperti itu. Maksudnya apa? Contohnya ada penderita diabetes, oh dia terkontrol atau tidak, itu nomor satu. Kemudian kita lihat ada komplikasinya atau tidak. Oh, diabetes terkontrol, tidak ada komplikasi, kita harapkan seperti itu. Ya, kalau ada diabetes tidak terkontrol, ada komplikasi, apakah komplikasinya jantung, penyakit ginjal atau luka pada kaki, ya itu pasti beda tata laksana ya kan. Makanya kalau secara kedokteran ya nggak ada istilah gula basah, gula kering. Bersama dengan istilah masuk angin ya. Berarti itu lebih ke mitos ya itu ya dok? Iya, tapi kalau ke dokter mungkin kadang lebih, beberapa dokter mungkin kadang supaya lebih familiar kan, mengedukasi pasiennya, oh ibu gula basah nih harus diobati, mungkin kadang lebih
mengena ke pasien untuk istilah-istilah seperti itu. Tapi spesifiknya gula basah yang mana, gula kering yang mana, kalau dari sisi kedokterannya nggak ada. Yang ada yang tadi terkontrol atau tidak, ada komplikasi atau tidak. Jadi itu cuman kayak efek jangka panjangnya aja kali ya dok ya? Iya, diabetes ini kan memang yang masalah adalah efek jangka panjang, komplikasi. Jadi kadang sering orang kan gula darahnya tinggi masih bisa lari, ya, masih bisa kerja seperti biasa. Nah, ngapain aku makan obat, nanti makan obat kena ke ginjal. Ya kan jadi sering seperti itu. Itu yang kan. harus diwaspadai ya. Iya, dosisnya seperti itu diwaspadai kayak yang gula darah tinggi itu ya. Gula diabetes ini bahayanya bukan sekarang, tapi efek ke depannya. Dan bahayanya efek diabetes ini kalau udah timbul komplikasi susah ngebalikinnya. Jadi udah walaupun gulanya dinormalkan, kalau udah timbul komplikasi ngebalikinnya susah. Itu yang kita cegah. Contohnya mungkin yang familiar, pasien diabetes kena ke ginjal, gagal ginjal, besok cuci darah. Gulanya normal, cuci darahnya tetap lanjut. Seterusnya, kan kita cegah jangan sampai cuci darah bagusnya kan. Jadi ketika tahu awal gula darahnya tinggi, disitulah sebaiknya diobati, di tata laksanain. Tapi biar makin makin jauh nih, dijauhin dikit pembahasannya. Kalau komplikasi yang paling fatal tuh apa sih sebenarnya? Aku pernah dengar juga kayak ada neuropati perifer gitu. Itu kayaknya ya, tapi terserah dokter sih. Menurut dokter itu gimana ya gitu? Ya kalau komplikasi diabetes kita membagi ada yang namanya komplikasi akut, ada yang namanya komplikasi kronik gitu. Komplikasi akut itu adalah komplikasi yang timbul segera ketika gula darah tinggi atau pada saat pasien diabetes dan harus diatasi segera gitu. Komplikasi akut itu contohnya adalah gula darah terlalu tinggi, pasiennya jadi nggak sadar. Nah, itu juga ada. Itu biasanya kita sebut sebagai ketoasidosis atau namanya juga hiperosmolar hiperglikemik ya. Itu memang harus diturunkan gula darahnya secepat mungkin. Dan itu memang termasuk penyakit yang cukup berbahaya dan risiko kematiannya cukup tinggi. Ya. Selain itu ada juga komplikasi akut yang namanya hipoglikemi. Gulanya ngedrop. Gulanya ngedrop. Itu salah satu komplikasi diabetes. Paling sering komplikasi itu muncul gara-gara pengobatan. Ya memang kan tujuan kita ngasih obat gula kan supaya turun. Contohnya pasiennya udah diturunkan obat gulanya, pasiennya nggak mau makan, takut makan. Kan ada yang seperti itu, jadi ngedrop. Tapi itu biasanya begitu langsung dikasih gula, pasiennya langsung stabil. Ada juga itu komplikasi yang akut. Ada yang namanya komplikasi kronik. Kalau komplikasi kronik ini kalau ditanya apa? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wah, ada semua. Ada semua ya. Ada semua. Lengkap ya? Semua di situ. Jadi kalau contohnya komplikasinya ya dari ujung kepala ujung kaki, dan paling utama kalau kita spesifikkan lagi adalah kena pembuluh besar atau pembuluh kecil. Karena ada pembuluh darah, ada yang besar kan, ada yang pembuluh kecil. Pembuluh kecil itu contohnya saraf ya, atau pembuluh darah yang kecil-kecil, contohnya di mata, di ginjal, atau di mata, ginjal, ataupun di saraf tepi dan saraf pusat. Nah, kalau yang pembuluh darah besar, stroke pokoknya, atau ke jantung, terus bypass ya, atau ke kaki yang susah sembuh. Dan itu semua juga kalau yang macam stroke kan pasti resiko kematian juga cukup tinggi. Ke jantung juga seperti itu, ke ginjal juga seperti itu. Jadi kalau ditanya apa komplikasi diabetes itu kan ujung kepala, ujung kaki semua ya. Bisa semua. Selain masalah pembuluh darah juga ada masalah-masalah lain ya. Neuropati ini yang sering pasiennya sering nggak aware gitu ya. Contohnya ke neuropati ini pembuluh kecil, contohnya yang di kulit nih, kena ke saraf yang ngatur pengencer minyak, pengencer keringat, jadi kulitnya kering. Ya, keringat kering. Jadi kalau kering kan sering gatel gitu, garuk-garuk, luka, lecet, berulang sembuh. Jadi kulitnya sering bekas-bekas luka seperti itu dia pasien diabetes. Atau kalau kena ke saraf saluran cerna atau saluran perkemihan. Kalau saluran cerna seringan gembung atau susah buang air besar karena nggak nyampe sarafnya itu. Jadi mau dikeluarin
nggak nyampe. Pesannya nggak nyampe ya. Pesannya nggak nyampe. Ini maunya apa nih badannya Iya, gitu. Oh, gitu. Jadi itu dia salah satu komplikasi yang memang susah gitu, termasuk laki-laki. Nah, sering kena pesannya mau gimana nggak bisa. Nggak nyampe ya. Saya paham maksudnya. Ya. Jadi dok, itu diabetes bisa sembuh atau enggak sih dok? Soalnya banyak nih mitos bersebaran gitu, kayak kalau misalnya udah sekali suntik insulin itu harus terus-terusan disuntik gitu, itu gimana tuh? Iya, jadi balik lagi kalau ke diabetes tadi ini termasuk salah satu penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif itu artinya semakin panjang umur biasanya makin turun, makin susah dikontrol. Karena hampir sama macam kalau kita makin tua makin keriput, mau sehebat apapun ya pasti keriput kan, karena memang fungsinya turun. Begitu juga dengan diabetes. Jadi memang kalau dibilang sembuh agak susah, tapi bisa kita kontrol. Kembali lagi saya pesankan ya. Jadi kalau dikontrol itu artinya sama gulanya terkontrol, ada targetnya. Harapannya kalau udah terkontrol sama dengan orang yang tidak diabetes harapannya. Makanya kalau ada pasien diabetes bisa mungkin kita buat terkontrol supaya dia sama. Terkontrolnya gimana? Ya memang ada yang harus pakai obat-obatan ya, ada terkontrol yang memang pola makan harus dijaga. Obat-obatannya tadi juga kan ada yang memang obat tablet sampai yang ada obat suntik. Ya balik lagi kalau ditanya, kalau suntik insulin paling sering kan orang takut sih diabetes suntik insulin. Kalau suntik insulin katanya tergantungan seumur hidup. Nah, ya balik lagi tadi kan, kalau memang kita normalnya memang punya insulin di tubuhnya. Kalau pasien DM tipe 1 macam tadi, dari awal dia nggak ada insulinnya, dia memang harus mau nggak mau seumur hidup dia harus suntik insulin gitu. Tapi dengan suntik insulin itu gula darahnya normal, dia sama jadi macam orang biasa ya, tenaga kesehatannya. Banyak kok artis-artis ya, public figure ataupun olahragawan yang DM tipe 1 insulin tapi masih bisa berkarya, masih bisa sama macam biasa. Yang penting dia tahu untuk kontrol gulanya. Beda halnya dengan pasien DM tipe 2. Ya, kalau pasien DM tipe 2 tadi kan sebetulnya di tubuhnya ada produksi insulin. Cuma kadang bisa turun produksi insulinnya ataupun insulin dihasilkan nggak bagus. Ada beberapa kondisi dia memang butuh insulin, ya. Contohnya kalau memang udah pakai obat, nggak termakan, nggak terkontrol juga gulanya, ya mau nggak mau ya pakai insulin untuk mengontrol gula darahnya nih. Ya, karena kan tujuannya kan harus mesti kontrol tadi. Atau contohnya kalau mau pasien diabetes mau operasi, harus cepat menurunkan gula darahnya, ya itu mau nggak mau kita pakai insulin dulu. Nanti udah turun gula darahnya, udah siap operasinya, udah stabil, bisa balik lagi ke obat tablet. Orang sering nggak dapet pesan ini, jadi sering kalau ada di rumah sakit disuruh siap insulin, takut nanti seterusnya pakai insulin. Padahal nggak seperti itu. Pasien-pasien yang di opname, contohnya kan kalau lagi rawat inap, sering makan nggak selera ya. Lagi ada tergantung opnamenya juga bervariasi kan, mulai dari penyakit ringan, sedang sampai berat. Tapi biasanya paling aman tuh pakai insulin dulu gitu. Karena kalau pakai obat tablet kadang makannya nggak teratur. Obat gula pun kadang ada beberapa yang bikin efek samping mual dan lain-lain. Jadi kita pakai insulin, nanti kalau penyakitnya udah teratasi, bisa balik lagi ke tablet. Jadi memang setiap individu, tiap orang nggak sama perlakuannya. Jadi makanya kalau pasien diabetes nggak boleh nanya, oh pakai obat apa? Aku pakai obat ini. Ah, aku pakai obat kamu deh. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi memang tiap orang itu obat yang pas buat dia hanya untuk dia gitu. Yang penting terkontrol itu tadi ya. Iya, yang penting terkontrol, rutin ke dokter ya. Satu lagi yang sering jadi masalah adalah kalau sering kan pasien berobat ke dokter, obatnya ini, habis itu datang lagi dikasih obat yang sama. Terakhir nggak kontrol, cuma beli obat aja. Itu juga nggak boleh ya. Macam di pesan tadi ya, kan harus ke dokter. Harus ke dokter. Jangan coba-coba sendiri ya. Jangan tetap nggak beres. Harus tetap dipantau karena kita tetap ada pemantauannya, masing-masing ada waktunya dan dokternya yang tahu ya. Tapi dia bisa donor darah gitu, dok? Bisa nggak sih? Donor darah bisa ada syaratnya memang. Ada penilaian tertentu. Kalau gula darah yang terkontrol ya, dia dengan obat aja ya, ada secara garis besar efek komplikasinya minimal, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau memang gula darahnya belum terkontrol,
komplikasinya cukup banyak ya tidak dianjurkan. Kalau bisa pun dikontraindikasikan untuk donor darah. Berarti sebenarnya boleh-boleh aja lah ya dok ya donor kan? Boleh. Itu tadi. Tapi nggak semuanya. Nggak semua. Iya, nengok pasiennya lagi. Tergantung. Ya. Kalau yang udah gulanya, insulinnya dosisnya tinggi, habis itu ada masalah ginjalnya, kan nggak mungkin. Kita pasti nggak membolehkan pasiennya. Atau kalau diabetesnya obatnya cuma satu, ataupun kadang kalau atur makan masih stabil, ya itu masih boleh. Ya, usia relatif muda, nggak ada komplikasinya belum ada, itu masih boleh, nggak apa-apa donor darah. Oke, jadi aku juga punya rasa penasaran terhadap teknologi-teknologi yang berkembang sekarang ini, dok. Ada nggak teknologi untuk membantu penanganan atau pencegahan penyakit diabetes ini? Ya, jadi memang kalau kita lihat ya di forum-forum internasional ini udah jadi bahasan sendiri mengenai diabetes teknologi. Ya, terutama adalah dalam pemantauan kadar gula darah. Kita tahu sama-sama kalau sering berkembang kan kalau periksa gula darah kan minimal nih, tusuk nih ya. Kadang beberapa pasien kan harus diperiksa cukup sering gitu. Kan di rumah walaupun ya sakit dikit, tapi kan kalau berulang-ulang ya. Wah, sakitnya dikit tapi berulang-ulang. Jadi kan ya terasa juga. Jadi sekarang ada beberapa alat ya, jadi cukup dipasang sekali, jadi seperti sensor ya. Jadi seperti sensor dia bisa mendetek gula darah tanpa susu lagi. Jadi cukup dipasang sekali sensornya, ada alat receivernya, tinggal cukup didekatkan bisa nampak gula darahnya dan cukup. Dan itu bisa memantau secara 7x24 jam bisa langsung. Ada juga sekarang yang namanya insulin pumping itu dulu. Jadi selain detect, dia ada pompa insulinnya. Kalau tinggi, pompa insulinnya. Oh gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Belum kalau yang perkembangan saat ini yang lanjut ya tentunya adalah yang berhubungan terapi regeneratif. Kan penyakit ini kan penyakit degeneratif. Ya lawannya adalah terapi yang bisa meregenerasi. Oh itu Ya, seperti apa, dok? Contohnya sel punca ataupun stem cell walaupun lagi dalam penelitian ya. Atau sampai sekarang juga apa yang namanya ini pembuatan organ pankreasnya yang rusak itu diganti. Tapi itu masih jauh lah. Yang paling dekat ya tadi itu yang khususnya alat-alat sensor untuk bisa gula darah sehingga begini. Selain itu ada juga teknologi-teknologi yang berhubungan dengan pemberian obat. Ya, utamanya contohnya obatnya yang dulu kan pasien diabetes obatnya bisa sampai makan 3-4 kali sehari. Sekarang dengan teknologi baru obatnya cukup sekali ya. Atau suntik insulinnya, dulu insulin yang harus suntik 4 kali sehari, dengan teknologi bisa 1 kali sehari ataupun ada yang suntikannya seminggu sekali. Jadi memang beberapa perkembangan teknologi terhadap penyakit diabetes ini. Aku tertarik sama yang sensor-sensor tadi, itu dijual bebas nggak sih, dok? Kalau sebenarnya hampir sama dengan alat periksa gula darah ya. Ya, itu kan sebenarnya periksa gula darah kan juga cukup dijual bebas. Cuma walaupun dijual bebas, pemasangannya harus ke dokter. Oke. Ya, mungkin kalau yang udah sering dipasang di luar negeri, contohnya pas pasien tipe 1 yang memang pemantauan gula darah kencang cukup rutin ya, itu memang kadang udah bisa mandiri masangnya. Tapi kalau pertama-tama kan harus Tetap ke dokter ya. harus ke dokter untuk lebih diedukasi gimana cara pemasangannya, cara perawatannya, dan cara evaluasinya seperti apa ya. Kalau dilihat ya di apa namanya e-commerce tuh ada saya kadang ngintip ada rupanya di e-commerce walaupun masih om diri record kayaknya penjualannya. Ya, tapi jangan deh, bahaya kalau dipasang sama yang bukan ahlinya. Iya, tetap harus dari dokter, jadi bisa terus tahu titik-titik pemasangannya seperti apa. Silahkan Dian nih, ada yang kayaknya dari tadi pengen nanya. Karena ini udah akhir sesi ya, jadi mungkin ada pesan yang mau dokter sampaikan, baik itu untuk generasi muda maupun untuk para penderita DM. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu, apa yang harus dicegah atau apa yang harus ditanamkan dari sekarang gitu, dok. Apalagi kayak
kami ini kan kadang tidak aware akan hal itu gitu. Mungkin dokter ada yang mau disampaikan pesan-pesan khusus. Iya, jadi memang sekarang pesannya memang kita mulai mencegah diabetes itu dari sedini mungkin ya, mulai dari kita bahkan ke anak kita ya sekarang. Contohnya dengan menjaga pola makan yang seimbang tadi sebaiknya. Kita kurangi makanan yang terlalu tinggi gula, terutama ya dari minuman manis. Kan sekarang kalau tengok di peraturan pemerintah, hati-hati pemakaian minuman manis, misalnya kan risiko ini, risiko itu memang benar adanya karena memang itu bisa dicegah gitu kan. Itu memang diingatkan juga nggak hanya ke kita. Kalau kita dulu sering lihat kan kalau lihat anak kecil yang gemuk ya, yang cabi kita senang. Padahal itu hati-hati termasuk resiko untuk tetap gemuk yang dimana salah satu gemuk itu untuk berlebih merupakan resiko untuk menderita diabetes ya. Dan kalau kita memang ada riwayat keluarga diabetes, tentu kita berisiko lebih tinggi dan kita harus lebih aware ya. Jangan nunggu kalau kita ada gejala baru diperiksa. Sebaiknya memang ada rutin periksa gula setidaknya setahun sekali kalau memang masih usia 30-an, tapi kalau udah di atas 40-an bisa lebih sering ya. Mungkin itu sih pesan dari saya. Berarti secara garis besar sebenarnya medical check up itu sangat penting ya, Dok? Iya, medical check up dan penting. Dan jangan takut ya kalau kita memang begitu juga bisa diedukasi pada kita yang muda ya, apalagi kalau sering kan yang menderita diabetes banyak nih orang tua kita, sebaiknya diedukasi juga agar lebih percaya kepada dokter gitu. Kadang sering kita dengar ya macam tadi yang kalau insulin katanya ketergantungan ya, udah berat sekali, jadi lebih percaya kan terus sama mereka ya. Kita juga bisa bantu mengingatkan untuk tujuannya supaya keterkendalian gula darah, sehingga kalau gula darah terkendali komplikasi bisa dicegah dan bisa sehat ataupun produktif sampai usia tua walaupun dia menderita diabetes. Oke Prims, jadi udah dijelasin panjang kali lebar kali tinggi kali semuanya lah sama Dokter Brahma. Jadi terima kasih Dokter Brahma untuk waktunya hari ini ngobrol-ngobrol soal endokrin, diabetes dan sebagainya. Iya. Dan buat Prims semua jangan takut buat datang gitu ya berobat atau nanya-nanya juga boleh, konsultasi medical check up. Pokoknya harus percayakan penanganan sama pelayanan medisnya di Rumah Sakit Umum Royal Prima ya. Boleh. Gitu. Jadi ternyata medical check up itu penting. Penting banget. Nah, ketemu dokter juga penting. Penting. Nah, ketemunya di mana? Di Rumah Sakit Royal Prima. Yoi. Jumpanya sama Dokter Brahma ya kan? Yes, benar banget. Jadi nggak lupa juga terima kasih banyak buat tempat kita hari ini di Musik Cafe and Bistro, dan juga pastinya buat sponsor kita dari PT Lapi Laboratories ya. Gitu. Kita ketemu lagi next episode, Prince. Kita semua pamit. Dah.